Selamat datang di channel Awal dan Akhir. Tuhan kiranya melindungimu, saudara-saudariku. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Selamat buat kita semua, salam damai sejahtera. Saat ini saya akan mengawali bacaan di dalam kitab Permulaan atau kitab Kejadian, yang dimana statistiknya terdiri daripada 50 pasal, 1533 ayat, dan 38.267 kata. Dan ini ditulis oleh Nabi Musa, dan ada juga tulisan beberapa orang yang lain di dalamnya. Jadi dengan tema yaitu permulaan atau kegagalan manusia menemukan keselamatan. Waktu penulisan sekitar 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Tempat adalah Taman Eden, Ararat, Babel, Ur Haram, Mesopotamia, Kanaan, dan Mesir. Jadi kata kunci yaitu permulaan. Jadi Kristus di dalam Injil, dia keturunan sang wanita. Untuk itu saya akan membacakan pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya. Berkata demikian, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam.
dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Itulah firman Tuhan, sabda dari yang awal atau Alfa dan Omega. Jelas bagi kita bahwa Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Di ayat yang kedua jelas bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita tahu bahwa makna dari permukaan air di sini menandakan tentang kehidupan, yang artinya bahwa roh Allah melayang-layang di atas hidup, di atas kehidupan, sumber hidup. Jadi itulah maksud daripada melayang-layang di atas permukaan air. Sehingga Allah bersabda atau Allah berfirman atau Allah mengatakan kun fayakun, jadilah. Maka jadilah segala sesuatu, baik terang, cakrawala yang memisahkan air dari air, baik tunas-tunas muda atau tumbuh-tumbuhan yang berbiji, jenis pohon-pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji,
Itulah yang disebut hari ketiga. Baiklah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam, termasuk matahari, ya, bulan, bintang-bintang, ya di situ. Yang namanya alat-alat penerang, semuanya itu diciptakan pada hari yang telah Tuhan tentukan, yaitu pada hari keempat. Baru setelah itu hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, ya, atau Allah menciptakan binatang-binatang, ya, yang hidup di air, ya, dan juga yang hidup di udara, ya. Sehingga itulah yang disebut hari kelima. Kemudian Allah juga mengatakan, ya, supaya bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar yang ada di darat, ya. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu terjadi, ya, antara sebelum manusia dijadikan pada hari ke-6, ya. Setelah itu barulah karena Allah melihat segala sesuatu yang telah diciptakannya itu baik, ya, maka ia melihat bahwasanya ia harus menempatkan, ya, pribadi, ya, yang akan mengayomi, yang akan berkuasa untuk memimpin, untuk memelihara, menjaga, ya, segala sesuatu yang telah diciptakannya atau yang dimandatkannya, ya, atau kita katakan sebagai rekan, ya, karena kita lihat bagaimana kedekatan manusia atau ciptaannya dengan Sang Pencipta pada waktu itu. Maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Jadi di situ merupakan awal penciptaan dan awal terbitnya yang namanya Injil Tuhan, ya, terbentuknya Injil, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ingat saudara, bahwa saya dan saudara diciptakan menurut gambar Sang Khalik atau Sang Pencipta, ya. Makanya ketika Allah datang dalam wujud manusia, dalam wujud gambarnya, itu bukan sesuatu hal yang perlu diperdebatkan, ya. Karena ia datang di dalam wujud gambar manusia, karena ia menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya, ya. Allah tidak menggambarkan, ya, menciptakan manusia segambar, ya, dengan binatang, ya. Ataupun Allah menciptakan binatang itu segambar dengan dirinya, tidak, tetapi hanya manusia yang menyandang gambar dan rupa Allah, ya. Maka diciptakannya lah manusia itu dari debu tanah, ya. Diciptakannya lah laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, ya. Baru setelah ia menciptakan, Allah memberkati manusia itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang artinya, ya, bahwa kita berkuasa, jangan kita melebihi daripada Tuhan itu sendiri berkuasa, ya. Kita bisa memelihara, menjaga, tetapi kita harus tahu bahwa yang lebih berkuasa daripada kita itulah Sang Pencipta. Maka pada waktu itu, ketika Allah sudah menyelesaikannya,
Allah mempersilahkan kepada manusia, memberikan kepada segala tumbuh yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohon dan buahnya yang berbiji. Itulah akan menjadi makanannya. Itulah makanan manusia pada awal, yaitu tumbuh-tumbuhan dan biji-biji ataupun buah daripada pohon-pohon. Ya. Jadi manusia dulu belum disuruh untuk makan daging, ya. Belum ada ketetapan ya untuk makan daging apa segala macam daging-dagingan, ya. Tetapi hanyalah tumbuh-tumbuhan, hanyalah buah-buahan, hanyalah biji-bijian, ya. Sebagaimana apa yang telah tertulis di dalam kitab suci. Demikianlah pembacaan Kejadian pasal 1 atau kitab permulaan 1 yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Kiranya Tuhan menyertai dan melimpahkan segala sesuatu rezeki kepada kita.